down, yeah. I've been feeling so, I've been. Why am I still here and waiting for us to have? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Masmana dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Saya dari semester 1 kelas 1A. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pembelajaran TIK. Langsung saja. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses dengan seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website juga merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Yang selanjutnya, unsur-unsur penting dalam membangun website. Yang pertama adalah nama domain, yang kedua bahasa program, yang ketiga desain website, keempat publik website, kelima rumah tempat website, yang keenam program transfer data ke pusat data. Selanjutnya tentang jenis-jenis website. Pertama, blog. Biasanya blog lebih bersifat dinamis karena dikelola oleh pemilik yang aktif dan lebih memungkinkan melakukan interaksi yang mendalam dengan pengunjung. Dan blog juga bisa menjadi media mengalir tulisan yang bersifat personal, opini, travel, mempromosikan konten, dan penting. Yang kedua, situs web e-commerce. Jenis website ini cocok jika kamu ingin membuat sebuah website dengan tujuan menjual produk secara berani dan menjadi tempat untuk orang-orang lain jual beli. Ketiga, situs web bisnis. Jika dilihat dari fungsinya, mungkin kamu akan kebingungan. Dengan kenyamanan website bisnis dan website e-commerce, memang tidak ada perbedaan yang mendasarkan dari kedua jenis website tersebut. Di masa kini, suatu bisnis tidaknya memiliki website sebuah bisnis yang dapat menjangkau lebih baik orang sekaligus membangun kepercayaan bisnis dengan situs web yang dibuat. Situs web bisnis ini adalah jenis yang dibangun oleh suatu bisnis tertentu. Fungsinya untuk mengomunikasikan jenis produksi dan atau layanan yang disediakan oleh bisnis. Yang keempat, situs web pemerintah. Fungsi website adalah sebagai media pemerintah untuk menyampaikan informasi seputar instansi pemerintah melalui program, kebijakan, layanan, dan disediakan. Biasanya situs web pemerintahan menggunakan domain yang khusus. Contohnya di Indonesia, digunakan oleh pemerintah daerah di kabupaten kota, pengadilan kepemerintahan, dan lembaga negara. Yang kelima, hiburan situs web. Salah satu jenis dari jenis website yang paling populer adalah website entertainment atau hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan hiburan, website ini biasanya menyediakan gambar, video, film, musik, dan rekaman. Konten lainnya yang bisa menghibur. Keenam, portofolio situs web. Jadi portofolio situs web ini menjadi penting apabila Anda ingin menunjukkan kepada klien hasil kerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Uniknya, portofolio website biasanya dijadikan juga sebagai website pribadi. Keduanya bisa digunakan sebagai personal branding karena selain memiliki daftar pekerjaan sebelumnya, website jenis ini menampilkan informasi pemilik website serta portofolionya. Yang ketujuh, website media atau portal berita. Di antara jenis-jenis website yang beragam terdapat website yang menghimpun dan melaporkan berita. Jenis website ini mendapatkan keuntungan dari iklan yang muncul di situsnya. Selain itu, ada juga situs web yang menyediakan pemerintah dengan langganan atau dengan pengaturan antara keduanya. Di Indonesia tersedia banyak portal berisi yang bisa dikunjungi. Beberapa jenis website berita yang kamu kunjungi adalah Detik, Tribunnews, Liputan 6, Kompas, dan sebagainya. Yang kedelapan, website pendidikan. Seperti namanya, website pendidikan merupakan jenis yang memiliki tujuan untuk
untuk kegiatan akademis seperti menyediakan materi pendidikan dan 9 institusi pendidikan kepada mereka. Untuk membedakannya dengan jenis-jenis website lainnya, kamu bisa melihat pada domain yang digunakan. Misalnya, untuk Indonesia domain yang digunakan pada umumnya adalah ACD, ID, EDU, dan SCHID. Namun, bukan berarti website dengan domain lainnya yang tidak bisa digunakan. Jadi untuk website pendidikan biasanya dibangun oleh institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah atau universitas. Yang kesembilan, situs web nirlaba. Situs web jenis ini digunakan untuk kegiatan sosial dan biasanya tidak memiliki keuntungan. Contoh adalah website yang digunakan oleh kegiatan bakti sosial, pelangganan dana, kegiatan gotong royong, informasi kesehatan, serta vaksin dan lainnya. Untuk organisasi nirlaba biasanya penting untuk membuat website. Ini menjadi penting karena menjadi organisasi legitimasi yang telah dibentuk. Selain itu, melalui website organisasi akan dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. 10. Forum komunitas. Jenis website selanjutnya adalah untuk keperluan komunitas dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dalam suatu konten. Mereka terkelompok menjadi suatu komunitas yang memiliki terkait pada suatu topik tertentu. Di Indonesia, contoh dari forum komunitas adalah komunitas wiki yang mencoba membangun konten Wikipedia dan menjadi lebih baik lagi. Selain itu ada juga detik forum dan Kaskus. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.